wabarakatuh. Selamat datang di channel Pendidikan Bagi Semua. Hari ini kita bahas mengenai media pembelajaran. Baik, pada kali ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran. Kata konsep yang kita gunakan adalah mengenai konsep media pembelajaran, karakteristik media pembelajaran, dan karakteristik dalam ragam media pembelajaran. Atau media saja ya, Oke. Pertama adalah konsep media pembelajaran. Kita lihat definisi dari media. Media berasal dari kata medium, dari bahasa Latin yang artinya adalah perantara atau antara, yang tujuannya untuk menghubungkan suatu informasi antara sumber dan penerima informasi. Jadi kalau kita lihat dalam teori komunikasi, ada dari sender ke receiver, dari pengirim ke penerima. Nah, misalnya seorang pendidik ingin memberikan informasi kepada peserta didik, dia kesulitan dalam memberikan suatu ilustrasi atau gambaran, sehingga dia membutuhkan suatu medium atau perantara. Nah, perantara inilah yang disebut dengan media. Karena dalam proses pembelajaran maka disebut dengan media pembelajaran. Media adalah alat komunikasi. Kita lihat di sini definisi dari Smaldino secara sederhana adalah media adalah alat komunikasi, bagaimana mentransformasi pengetahuan atau knowledge dari tutor ke peserta didik. Dan dalam informasi tersebut, dan dalam alat komunikasi tersebut tentu ada sebuah informasi yang ingin disampaikan. Ini adalah konsep dari media pembelajaran. Jadi ada perantara atau medium untuk membantu proses pembelajaran, untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Itu adalah konsep media pembelajaran. Nah, secara sederhana bisa dikatakan adalah sebuah bentuk peralatan fisik yang didesain, ya ada kata didesain, dan didesain dengan secara terencana untuk menyampaikan informasi dan membangun interaksi. Jadi media ini bisa dalam bentuk fisik dan dia harus didesain, jadi tidak serta-merta muncul begitu saja, dia harus direncanakan untuk menyampaikan suatu informasi. Dan setelah informasi itu didapatkan, tentu diharapkan terjadinya interaksi. Jadi ketika sudah jadi medianya, harapannya adalah ada peserta didik yang mempertanyakan mengenai informasi yang kita berikan. Ini tujuan dari pembuatan media pembelajaran. Terdapat istilah dalam media pembelajaran. Hal ini dikemukakan oleh bukunya Gagne dan Briggs di 1979 di halaman 175. Yang pertama itu mengenai sensori. Ini yang pertama, yaitu mengenai alat indera yang didorong oleh pesan-pesan pembelajaran seperti mata, telinga, dan sebagainya. Alat indera ini untuk mendapatkan pesan-pesan dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah channel of communication. Alat indera yang digunakan dalam suatu komunikasi, visual, auditory, alat peraba, kinestetik, alat penciuman, dan sebagainya. Ini adalah channel of communication, alat indera yang digunakan dalam suatu komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah type of stimulus. Peralatan tapi bukan mekanisme komunikasi, yaitu kata-kata lisan, baik itu suara asli atau rekaman, penyajian kata yang ditulis dalam buku atau yang masih tertulis di papan tulis. Ada gambar bergerak dalam bentuk video atau film. Ini adalah type of stimulus. Ini yang nomor 4 yang paling sering digunakan. Media, yaitu peralatan fisik komunikasi yang bisa berupa buku, bahan cetak seperti modul, naskah yang diprogramkan, komputer, slide, film, video, dan sebagainya. Karena sering digunakan dalam istilah proses pembelajaran, maka banyak yang mengatakan media ini yang paling tepat untuk konsep ini yang tepat digunakan gitu. Nah, ini adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan media pembelajaran. Ada sumber belajar, ada perangkat,
ada alat peraga. Sumber belajar secara sederhana adalah sumber-sumber yang mendukung belajar, termasuk sistem penunjang materi dan lingkungan pembelajaran. Sumber belajar ini bisa terbagi menjadi dua, ada yang didesain, ada yang sudah ada ya. Sudah ada, ini sudah bisa kalian lihat di video YouTube sebelumnya mengenai sumber belajar by utilization ya. Oke, sumber belajar ini adalah dianggap sebagai perangkat, bahan, materi, peralatan, pengaturan, dan orang-orang di mana peserta didik dapat berinteraksi dengan bertujuan untuk memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja. Ini sumber belajar. Sementara kalau perangkat itu terbagi menjadi dua, ada perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk kita bahasa sederhananya adalah software and hardware ya. Kemudian kalau di sini dilihat, kemudian direkam dan dihasilkan sebagai materi atau bahan. Ini perangkat. Istilah ini kita balik lagi ya, ini istilah pembelajaran. Istilah-istilah yang berkaitan dengan media pembelajaran. Perangkat. Kemudian terakhir adalah alat peraga. Ini sering kita temukan di lab-lab biasanya. Alat bantu pembelajaran berupa benda konkret yang digunakan untuk memperagakan materi pelajaran. Kemudian yang terakhir adalah ragam media pembelajaran. Ragam media pembelajaran itu ada realia, model, teks, visual, audio, video, dan multimedia. Yang pertama realia. Realia ini adalah kita bisa merasakan semuanya ini dalam panca indera kita. Seperti benda-benda yang kita lihat, kita dengar, kita cium, kita rasa, dan kita raba. Nah, hal ini misalnya kita ambil contoh ingin mengamati bunga, tidak perlu membawa tiruan bunga, tapi cukup membawa peserta didik keluar untuk memperhatikan bunga tersebut gitu, misalnya mekarnya atau proses serbuk sarinya gitu dan lain-lain ya. Ini realia. Kemudian kalau model adalah benda pengganti, yaitu benda tiruan bersifat 3 atau 4 dimensi yang dapat disaksikan langsung oleh peserta didik. Contoh sederhananya adalah bola dunia, anatomi manusia ya, itu model. Kemudian teks merujuk pada huruf dan angka yang biasa disajikan dalam bentuk bahan cetak, layar komputer, papan tulis, dan pamflet. Bahan cetak seperti buku teks, modul, handout, gambar kerja mahasiswa atau siswa merupakan bentuk tampilan teks. Jadi ini bisa ya, teks. Visual. Nah, visual itu bisa menggunakan misalnya OHP ya, tapi sekarang jarang ya. Misalnya di papan tulis whiteboard juga bisa, itu visual. Pajangan itu bisa. Kemudian audio itu menggunakan suara-suara, biasanya kalian dengar di compact disc, kaset, piringan hitam seperti itu. Kemudian kalau video adalah mengambilkan gambar bergerak dengan menggunakan layar, bisa layar televisi atau layar monitor di komputer atau di laptop. Yang termasuk video itu masuk dalam videotape, DVD, webcast. Di YouTube juga bisa termasuk ya. Kemudian multimedia ini adalah penggabungan dari beberapa media, teks, visual, audio, realia, dan model yang digunakan secara bersama-sama yang biasa dikendalikan oleh komputer. Multimedia sering juga digunakan untuk pembelajaran bahasa seperti dalam laboratorium bahasa. Ini adalah ragam media pembelajaran. Sumber dari informasi ini semuanya dalam buku Media dan Teknologi Pembelajaran karya Muhammad Yaumi.
Baik, saya tutup. Terima kasih semuanya.